Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Popo Nurpatrio dari kelas PAI 5G dengan NIM 2311206. Di sini saya ingin menjawab soal-soal yang telah dikirim melalui Edlink atau Cvima dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Nah, jadi yang pertama yaitu tanyanya mengapa kurikulum Merdeka menekankan pengembangan profil Pancasila dan literasi numerasi. Nah, jadi kenapa? Yaitu karena kedua hal itu membentuk karakter kebangsaan sekaligus kemampuan berpikir dan mengolah informasi yang dibutuhkan peserta didik agar mampu bermasyarakat budaya asing dan mengambil keputusan berdasarkan bukti atau data. Nah, jadi itu sangat penting ya. Untuk profil pelajar Pancasila itu kan menekankan nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan, misalnya gotong royong, toleransi, berpikir kritis, dan lain-lain. Nah, jadi pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tapi pembentukan karakter warga negara yang beretika dan berkontribusi positif masyarakat juga. Jadi kurikulum Merdeka itu ingin mengembangkan peserta didik yang tidak sekedar pintar akademis, tetapi juga memiliki sikap Pancasila. Nah, untuk literasi numerasinya, itu membaca, memahami informasi, literasi digital atau media. Dan numerasinya kemampuan memahami data berpikir kuantitatif. Nah, untuk menghadapi masalah nyata, misalnya krisis lingkungan, informasi yang salah, peserta didik perlu kemampuan membaca sumber, mengolah data, membuat argumen logis, dan mengambil keputusan berbasis bukti. Jadi itu pentingnya literasi numerasi ini. Nah, jadi untuk kriteria keduanya itu profil Pancasila itu memberi arah nilai etika atau etika seperti etika dan tanggung jawab sosial. Nah, sementara literasi numerasi itu memberikan instrumen berpikir untuk bertindak efektif dan rasional. Contohnya, menghadapi isu air tercemar, siswa perlu empati dan bertanggung jawab sebagai profil Pancasila, serta kemampuan baca data kualitas air dan menganalisis penyebabnya, itu sebagai numerasi. Nah, untuk selanjutnya itu pertanyaan kedua, eh, sebagai calon guru PAI itu materi PAI yang cocok untuk memasukkan tema sustainability isu penurunan kuantitas dan kualitas air. Nah, jadi ada beberapa materi PAI yang relevan. Contohnya misalnya yang pertama itu bisa kita gunakan konsep khalifah di muka bumi. Jadi kita menjelaskan bahwa kan manusia itu sebagai khalifah harus bertanggung jawab untuk menjaga alam, tentu saja ya. Karena manusia juga diberikan akal oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu amanah dan tanggung jawab sosial. Jadi kewajiban memelihara amanah sumber daya alam untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Jadi kita tidak hanya memikirkan untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Selanjutnya itu etika penggunaan sumber daya atau larangan israf. Nah, jadi ajaran mengenai larangan pemborosan air itu atau israf dan pentingnya menjaga keseimbangan atau mizan. Selanjutnya itu prinsip tidak merugikan orang lain. Nah, jadi dasar hukum sosial untuk mencegah pencemaran atau kerusakan yang merugikan komunitas. Tentu saja dengan orang yang mencemar-cemar itu banyak pihak yang dirugikan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ihsan dan kebaikan lingkungan. Jadi berbuat baik terhadap makhluk dan lingkungan juga. Karena populasi yang tercemar itu tidak baik untuk lingkungan. Yang selanjutnya itu praktik ibadah terkait kebersihan, taharah dan airnya. Jadi untuk hubungan antara keutamaan menjaga kebersihan dan kelestarian air. Nah, mengapa materi-materi tersebut cocok menurut saya? Karena materi tersebut bisa memberikan dasar religi, value yang memotivasi tindakan nyata, seperti menjaga air tidak hanya rasional, tapi juga kewajiban moral atau keagamaan. Nah, untuk yang selanjutnya, yang terakhir, pertanyaan terakhir itu, bagaimana sih rencana implementasi pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dengan tema penurunan kuantitas dan kualitas air? Nah, jadi di sini saya ingin memberikan contoh penerapan implementasi pembelajaran berbasis proyek ya, PJBL. Misalnya kita beri contoh untuk judul proyeknya dulu ya. Untuk judul proyeknya misalnya kita contohkan air kita misalnya, memahami, menjaga, dan mengadvokasi misalnya. Nah, untuk durasi pertemuannya itu bisa 3 sampai 4 minggu ya sesuai alokasi jam. Misalnya di SMA untuk capaian pembelajarannya
siswa misalnya memahami konsep khalifah, amanah, dan aplikasi etika Islam terhadap lingkungan serta mampu merancang tindakan konkret berdasarkan nilai Islam. Untuk tujuan pelajarannya seperti kognitif itu bisa menjelaskan penyebab penurunan kualitas dan kuantitas dan kualitas air, menghubungkan dengan ajaran PAI. Nah, untuk afektifnya bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab, amanah sebagai khalifah terhadap pelestarian air. Nah, untuk psikomotoriknya itu merancang dan melaksanakan kegiatan sederhana untuk mengurangi pencemaran atau meningkatkan konservasi air, menyusun materi vokasi berbasis nilai Islam. Nah, untuk langkah-langkah PJBL-nya, secara detail yang menurut saya, yang pertama kita bisa membangun entry event atau pemantik. Ini untuk fase orientasinya. Jadi, guru memaparkan kasus nyata lokal, laporan penurunan kuantitas dan kualitas air. Bisa tunjukkan foto, video, atau undang narasumber singkat. Nah, kita bisa juga beri driving question, misalnya misalnya pertanyaannya seperti ini, bagaimana kita sebagai umat Islam dapat merespon penurunan kuantitas dan kualitas air sesuai nilai agama dan apa produk nyata yang bisa kita buat untuk membantu masyarakat setempat. Misalnya seperti itu untuk driving question-nya. Nah, untuk selanjutnya pembentukan kelompok dan perencanaan. Nah, jadi kita bisa bagi siswa setiap kelompok itu bisa 4 sampai 5 orang misalnya. Nah, jadi setiap kelompok bisa memilih sub-isu. Misalnya kelompok pertama sumber pencemaran, kelompok kedua kebocoran air, kelompok ketiga pengolahan sampah yang mempengaruhi air dan selanjutnya. Nah, jadi kelompok itu bisa menyusun rencana kerja mereka, misalnya dengan timeline, tugas anggota, kebutuhan bahan, dan metode pengumpulan data. Nah, untuk selanjutnya, kita bisa melakukan pembelajaran materi PAI yang terintegrasi. Nah, jadi guru menyampaikan ringkasan teks PAI, yang khalifah, amanah, larangan israf, prinsip tidak merugikan misalnya. Nah, diskusi tanya jawab juga tidak hanya menyampaikan, tapi kita bisa membuka diskusi tanya jawab. Nah, kegiatan diskusi kecilnya misalnya kita bisa mengaitkan ayat atau hadis dengan contoh nyata pengelolaan air. Nah, untuk selanjutnya itu investigasi lapangan dan pengumpulan data. Jadi kita bisa menyuruh siswa-siswa kita kelompok tadi untuk kegiatan lapangan, survei rumah tangga, observasi sungai, pengambilan sampel air untuk tes sederhana seperti bau, kekeruhan, atau pH sederhana ya. Bisa pH sederhana bila beli alat tersedia. Atau juga bisa dengan wawancara dengan RT atau RW atau dinas lingkungan yang ada di sana. Nah, jika tidak bisa ke lapangan nih misalnya, nah kita bisa menyuruh mereka untuk menganalisis data sekunder, studi kasus atau simulasi eksperimen di sekolah. Itu juga bisa. Misalnya tidak bisa ke lapangan tadi ya. Nah, untuk selanjutnya tahap selanjutnya itu analisis dan hubungan dengan ajaran PAI. Nah, jadi kelompok mengolah temuan, misalnya grafik konsumsi atau peta sumber polusi. Jadi setiap kelompok menyusun refleksi apa dasaran ajaran PAI yang mendorong solusi kita. Contohnya larangan israf tadi ya, mubazir air tadi eh, sama dengan program penghematan air atau amanah misalnya kampanye menjaga sungai. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tahap selanjutnya itu membuat produk proyek. Nah, jadi kampanye kesadaran berbasis agama. Proyeknya bisa materi khutbah Jumat atau ceramah singkat atau poster infografis yang mengutip nilai Islam atau juga bisa zaman sekarang kan bisa video ya, video edukasi misalnya. Nah, itu juga bisa. Nah, model atau prototipe alat hemat air, misalnya sistem penampungan air hujan sederhana atau rencana mikro konservasi. Nah, jadi laporan ilmiah dan rekomendasi kebijakan untuk sekolah dan kelurahan. Jadi itu sebagai laporan ilmiah ya, laporan nyatanya misalnya. Nah, selanjutnya kita bisa presentasi dan publikasi. Jadi kita menyuruh setiap kelompok mempresentasikan temuan dan produk
di kelas atau di hadapan perwakilan sekolah atau komunitas. Mungkin kita bisa melakukan presentasi di kelas lah ya. Jadi, lakukan pemeran mini atau unggah video ke platform sekolah, itu juga bisa untuk, publikasinya. Nah, jadi kita presentasi dulu, nah jika, memungkinkan kita bisa mempublikasinya seperti kita mengunggah video di YouTube untuk, sebagai, edukasi lah ya, untuk, eee, orang-orang yang bisa menontonnya. Nah, yang terakhir itu, refleksi dan evaluasi. Jadi siswa menulis jurnal reflektif, apa yang dipelajari, bagaimana nilai paham mengenai tindakan mereka, atau rencana tindak lanjut. Nah, jadi ini perlu ya untuk refleksinya, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka dapatkan, nah, bagaimana nilai paham mengaruhi tindakan mereka tersebut. Untuk nah jadi, untuk evaluasinya, guru dan siswa bisa melakukan evaluasi proses tersebut. Nah, jadi, untuk contoh rincian skenario kegiatan mingguannya tadi misalnya kan, tadi misalnya kita mengambil per minggu lah ya, minggu. Nah, untuk tahap-tahapnya tadi sudah saya jelaskan, misalnya, di minggu pertama, nah itu ada orientasi dan juga pembagian kelompok serta, pengajaran PAI seperti Khalifah Amanah tadi ya, kita diskusi kecil-kecilan. Nah, untuk minggu keduanya, itu kita bisa, survei lapangan atau pengumpulan data untuk minggu keduanya. Nah, untuk minggu ketiga, itu bisa analisis data, merancang produk seperti, poster, khotbah, atau yang prototype tadi yang seperti saya sampaikan tadi. Nah, untuk minggu keempatnya, itu baru presentasi, publikasi, refleksi, dan penilaian. Nah, jadi itu, rangkaian, rencana implementasi, dari saya untuk, pembelajaran berbasis proyek. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada 3 soal yang telah saya jawab tadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.